kembali lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau ngebantu teman aku ya. Kebetulan teman aku dia punya online shop, dan dulu dia tuh banyak berjasa kepada teman-teman yang di luar sana yang mereka belum punya penghasilan atau nggak ada modal. Jadi dia suka bantu. Jadi karena dulu dia awalnya pernah kuliah, waktu kuliah dia merasa hidupnya agak susah ya, dan waktu itu adalah peluangnya itu banyak banget teman-teman yang jadi dropship atau reseller zamannya waktu itu di Instagram. Jadi dia mulailah jadi dropship waktu itu, dan akhirnya bisa nambahin uang kuliah dia. Nah sekarang dia minta tolong sama aku, buatin dong aku video untuk temen-temen di grup dia, gimana caranya, karena aku nggak mungkin balas satu-satu. Dia ngomong kan, karena aku juga banyak banget kegiatan, banyak banget kesibukan, harus ngurus barang dan lain-lain. Jadi di sini aku sebenarnya sampai sekarang pun masih ngebantu teman aku untuk memanage Instagram dia. Jadi Instagram dia aku bantu manage, aku cek apa keterangannya sudah sesuai atau belum, dan barangnya sudah memang benar-benar ada atau enggak. Kalau enggak aku biasanya aku bantu hapus. Kalau memang ada lagi dia upload sendiri. Pokoknya dia kasih list aku barang, oh ini barang aku ada di gudang seperti ini, aku cocokin sama Instagram, aku bantu dia sama seperti itu. Karena dia bener-bener masih kekurangan orang, karena kalau dia cari orang lagi itu agak ini ya teman-teman ya, agak apa ya, agak susah gitu, karena kan dia harus keluar juga. Jadi rata-rata yang bekerja sama dia adalah teman-teman kita sendiri. Dan karena sekarang stay at home, mbak yang biasanya packing atau ngurusin Gojek itu nggak lagi diperbantukan ya, karena kan kita nggak tahu ya mbak itu dari pasar kah, dari manakah. Takutnya barang yang dia pegang itu nggak higienis atau nggak ada kuman, ada virus dan lain sebagainya, dia takut. Jadi dia tidak mempekerjakan lagi. Mostly sekarang kami sama teman-teman aja yang kerjain. Jadi bisa dijamin barang yang diterima itu aman. Cuman jika terima barang dari ekspedisi tetap harus disemprot-semprot, oke? Nah langsung aja ke topik. Jadi banyak teman-teman yang aku ngapain ya di rumah, dan aku cuman ibu rumah tangga. Aku dulu kerja kak, tapi begitu punya keluarga aku harus ngurus anak dan lain sebagainya. Itu banyak banget permasalahan. Atau enggak aku kerja kak, tapi setelah pulang kerja aku nggak ada kegiatan lagi karena kerja aku shift. Jadi misalnya sebelum pulang kerja aku cuma nggak ada kegiatan, aku cuma tidur, makan dan lain sebagainya gitu kan. Cuman tidak ada salahnya kalau kita memanfaatkan apa yang kita punya ya kan. Tapi aku nggak punya modal yang cukup kak gitu. Ya nggak apa-apa gitu, kita punya handphone, yang pasti kita punya kuota. Dan ini kan 2020 ya, nggak mungkin orang tidak punya kuota gitu kan. Jadi di sini aku mau jelasin apa sih itu dropship atau reseller. Cuman kalau reseller dia harus modal gitu kan, dia harus modal di awal, dia harus beli, dia minta potongan yang lebih murah, kemudian dia jual lagi ke customer lain dengan cara dia sendiri dan dengan settingan harga yang sudah dia tentukan. Tapi kalau dropship kita tidak membutuhkan modal gitu kan, dalam artian seandainya saya tidak punya uang pun ya nggak apa-apa, hanya saja kita butuh rekening walaupun satu, tapi itu tetap dibutuhkan gitu kan, karena orang butuh untuk transfer gitu. Dan sebisa mungkin kita cari bank-bank yang nasional banyak orang pakai gitu. Tapi ya nggak harus itu sih, yang penting rekening aja gitu. Terserah si pembeli mau memang benar-benar menginginkan barang tersebut, akhirnya dia transfer lain bank, ya itu terlepas dari itu. Yang penting ada media untuk customer transfer ke teman-teman. Misalnya Mbak Mawar gitu kan, dia datang, dia ngomong, kak aku mau dropship ya, nah seperti apa sih gitu kan. Jadi kenapa kami memberikan harga barang ke teman-teman dengan harga yang ada di Instagram, karena kami nggak mau pusing gitu kan, nggak mau ribet gitu. Oh kamu dropship kita bukan, oh kamu ini bukan, kamu reseller bukan, kan ribet gitu kan. Jadi kami buat semua sama gitu kan, semua sama. Hanya saja bagi teman-teman yang dropship, biasanya kita ada harga yang
ya udah kita potong 1.000 ya, karena ordernya cuma satu misalnya, atau karena barangnya misal barang yang berat, barang yang besar, yang barangnya misalnya 2 kilo atau enggak 5 kilo, mungkin walaupun satu, oh ya saya kurangi 2.000 ya gitu kan misalnya. Kemudian si Mawar, terus saya gimana gitu kan, ya terserah Mbak, kalau misalnya punya modal, dia punya modal, kita nggak punya marketplace ya teman-teman, kita nggak punya Shopee, Tokopedia, kita nggak punya gitu. Karena kenapa? Karena dari dulu stok kita itu nggak yang banyak bener, nggak yang sedikit banget juga. Cuman kalau suka di marketplace kan takutnya teman-teman yang di Instagram udah lebih dulu transfer, tapi yang ini juga masuk gitu, takutnya barangnya itu nggak banyak, jadi kita bingung gitu. Takutnya kalau yang duluan transfer kita kirim, yang pastinya kan, tapi kalau yang marketplace atau dari Shopee nggak kita kirim, nantinya kita bakal dicap atau dapat bintangnya berkurang gitu. Jadi kita memutuskan kita lebih memutuskan untuk lebih enak kali kalau bisa bantu orang atau nggak dropshipper, itu kayaknya lebih nggak terlalu ribet gitu, karena kan kita juga di gudang tidak banyak orang yang bekerja gitu kan, dan mereka juga ada sebagian yang memang punya pekerjaan wajib gitu, entah di kantor, entah mereka freelance dan lain sebagainya. Kemudian si Mawar, terus gimana Kak? Ya udah, nanti barang-barang itu kita upload di Instagram, kita upload di grup, biar kamu juga bisa ngikutin, teman-teman yang lain juga bisa ngikutin. Oke, barang diupload dengan harga kita ya gitu. Kemudian terus gimana cara aku mempromosikan atau mengupload atau dan lain sebagainya, itu namanya dropship ya. Kalau reseller kan dia harus beli dulu. Kalau dropship si Mawar menjual barang ke customer, dia dapat customer Bu Eni, misal Bu Eni beli ke Mawar, misalnya barangnya lemari buku gitu kan, si Mawar ngomong, Kak tolong barangnya rak buku dikirim ke Bu Eni, tapi dengan nama online shop saya, itu namanya dropship gitu. Jadi Bu Eni bayar ke si Mawar misalnya 100.000 beserta ongkir, ternyata harga di kami dengan ongkir 90.000 gitu kan, berarti kan harga dari kami 80.000. Kemudian si Mawar jual ke Bu Eni itu 100.000 beserta dengan ongkir. Jadi si Mawar bayar ke kami senilai 90.000, berarti si Mawar dapat untung 10.000 gitu. Jadi rak buku yang dijual oleh Mawar ke Bu Eni itu sudah dia up 10.000 dari harga kami. Oh, Mawar kamu saya kasih potongan lagi tambahan 1.000 jadi 11.000 karena kamu dropship misalnya. Oke, berarti Mawar untung 11.000. Itu karena barangnya besar ya. Bukan. Tapi gimana Kak, kalau barangnya kecil-kecil, masa saya harus nge-up harga 10.000? Apa nggak terlalu mahal gitu kan? Perihal harga itu kita serahkan ke masing-masing, ke si Mawar. Terserah Mawar mau nge-up 10.000, mau nge-up 20.000, mau up 500 perak pun semua terserah Mawar. Kenapa? Mawar yang berhak menilai barang itu pantas saya jual berapa. Gimana Kak caranya supaya saya yakin barang itu saya jual dengan harga itu gitu? Kalau menurut saya pribadi, yang saya tentukan adalah besar kecilnya nilai barang itu dan berat barang tersebut gitu kan. Kita kayaknya nggak saya mau nge-upnya di 10.000 Kak misal, ya silakan gitu, karena saya lihat harga-harga yang lain mahal bener, misalnya sampai nilai satu barang itu harga 5.000, ada yang jual 15.000 loh. Saya takut orang mikir kok murah bener, jangan-jangan bohong gitu kan. Ya terserah gitu, silahkan mau di up harga berapapun. Sebenarnya masalah harga itu ada di diri kita masing-masing sih. Karena barang kita itu kan barang unik, barang perabotan yang tidak ada patokan gitu kan. Kalau barang kosmetik atau mainan biasanya, terutama kosmetik ya, atau misalnya handphone, itu kan dia punya harga asli. Misalnya, oh handphone tipe iPhone gitu,
harganya 5 juta, itu harga pasti gitu kan. Ada orang yang jual di harga bawahnya ada gitu, tapi dia punya harga patokan. Tapi kalau barang kita nggak ada, orang banyak yang mahal, banyak yang kurang. Bisa dicek di Instagram lain, searching aja nama barangnya, mungkin pasti ketemu gitu. Berapa sih orang-orang jual gitu kan. Terlepas dari berapa kita jual, poin utama ketika kita jualan online di Instagram itu bukan masalah utama, itu bukan masalah harga sih, tapi bagaimana kita mempromosikan barang kita gitu kan. Misalnya kita sering buat story, kita sering update atau apa. Cuman pelajaran dasar saat ini adalah perbedaan dropship dengan reseller. Next saya akan buat video untuk teman-teman bagaimana caranya supaya Instagram kita itu dikenal atau dilihat sama orang. Terus gimana caranya Instagram kita bisa tahu berapa banyak sih orang yang mengunjungi Instagram kita. Next saya akan berbagi info atas hal tersebut. Nah, untuk hal ini saya cuma kasih tahu antara resell dan dropship dan seperti apa sistem kerjanya, kenapa kita mematok harga sama seperti di Instagram. Nah, itu yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih.